Capaian vaksinasi di Kota Manado kembali jadi perhatian pemerintah, pemirsa. Karena ternyata dari data yang ada dari kasus pemakaman akibat COVID-19 di Kota Manado, ada 82,7% ini terjadi karena belum vaksinasi sama sekali. Untuk itu, mari selengkapnya kita dengarkan imbauan dari Wali Kota Manado, Bapak Andre Angou. Kota Manado yang saya cintai. Dari bulan Juni saat kasus COVID gelombang kedua naik sampai dengan saat ini ada 387 pemakaman di Kota Manado yang dilakukan dengan protokol COVID. Dari jumlah tersebut 320 atau 82,7% belum melakukan vaksinasi sama sekali. 41 orang yang meninggal dari 387 tersebut atau 10,6% baru satu kali vaksinasi, dan ada 26 atau 6,7% yang sudah dua kali vaksinasi atau sudah melakukan vaksinasi full. Melihat data ini, kita menyimpulkan bahwa vaksinasi menolong kita dari keparahan. Bagi yang sudah lewat vaksin keduanya, saya menghimbau untuk segera melakukan vaksinasi, dan bagi yang belum sama sekali melakukan vaksinasi, saya himbau untuk segera melakukan vaksinasi. Ini untuk keamanan kita bersama, keamanan orang-orang yang dicintai oleh Ibu Bapak sekalian. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Ya, berikutnya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa proses belajar mengajar sekarang ini sudah dimulai, proses belajar mengajar secara tatap muka ya. Nah, karena itu Torang ada mau kasih ke pemirsa, terutama para orang tua di rumah, bagaimana tips supaya proses belajar mengajar tetap sehat. Pemerintah telah membuka pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sekolah setelah kasus COVID-19 dominan melandai. Dengan catatan daerah tersebut dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berada pada level 1 sampai level 3. Salah satunya Kota Manado yang berada pada status PPKM level 2 yang sudah menerapkan PTM di sekolah sejak 1 Oktober lalu. Namun begitu, para siswa diwajibkan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah PTM terbatas ini. Dan berikut beberapa tips kebiasaan untuk siswa dalam menjaga kesehatan selama PTM terbatas. 1. Membawa makanan yang disiapkan orang tua dari rumah. Ini perlu dilakukan guna menjaga kebersihan dan gizi makanan tersebut. 2. Pastikan masker dan sediakan cadangannya untuk menjaga apabila masker yang dipakai terkena basah atau kotor. Selain itu, pastikan juga hand sanitizer untuk membersihkan tangan. 3. Media alat tulis juga perlu disiapkan sendiri, tidak boleh saling meminjam seperti buku atau pulpen, mistar, dan sejenisnya, tentunya untuk menghindari dampak COVID-19. Dan yang terakhir, pastikan selalu menjaga jarak, hindari kontak fisik, serta selalu mengenakan masker. Nah, pemirsa, itulah sekilas tips atau kebiasaan yang perlu dilakukan agar siswa tetap sehat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah.